kita selamat pagi semuanya, 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, 12 MIPA 4. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita dimulai dengan berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dari rumah masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa saya rasa cukup. Oke, terima kasih kehadirannya sudah 54 orang. Kita mulai dulu dengan PowerPoint yang sudah Pak siapkan, ya. Jadi amanat dari pelajaran Zoom ini efeknya secara tidak langsung Pak jadi punya banyak koleksi PowerPoint ya. Dan PowerPoint ini saya buat sendiri gitu ya. Tidak seni-seni amat ya, yang penting inti yang saya ingin sampaikan itu masuk gitu ya. Nah, ini sekarang kita belajar stasioner. Nah, stasioner atau titik kritis atau titik diam atau apa. Nah, sebelumnya itu kemarin Pak sudah WA, ini Pak sudah rangkumkan sedikit gitu ya. Enggaknya sedikit ya, banyak juga ya, ini ada 6 ya. Nah, bisa kita lihat. Untuk memahami pelajaran Pak materi trigonometri terutama turunan, kalian harus memegang erat ya, memegang kuat gitu ya. Ke-6 rumus ini. Nah, misalnya turunan sin X, turunan pertamanya cos X. Turunan cos X negatif sin X. Turunan tangan X sekan kuadrat X. Turunan kotangan negatif kosek kuadrat X. Turunan sekan kuadrat sekan X tan X, dan seterusnya. Nah, mungkin dari sekian banyak ini, kalau saya suruh ngapal semua kan tidak mungkin ya. Paling minimal banget, kamu ingatnya 1 dan 2. 1 dan 2, ya. Atau Pak kasih cara mengingat ya. Hafalan itu tidak buruk enak ya, yang penting bisa digunakan dalam cara yang tepat, gitu ya. Bentar ya, ini kayak ini ya. Ini. Oke, sudah terbaca. Nah, ini Pak sudah tuliskan SC, negatif S, negatif C, SC. Maksudnya apa? Mungkin anak bingung ya. Misalnya sinus, turunan sinus, kosinus. Turunan kosinus, negatif sinus. Turunan negatif sinus, negatif kosinus. Turunan negatif kosinus, sinus. Turunan sinus, kosinus. Jadi muter-muter gini aja. Ya, SC, negatif S, negatif C, SC. SC, negatif S, negatif C, SC. Maksudnya, turunan sinus menjadi kosinus, turunan kosinus menjadi negatif sinus, negatif sinus turunan menjadi negatif kosinus, negatif kosinus turunannya sinus, turunan sinus adalah kosinus. Jadi buat ingatnya gini ya, kalau kamu lupa besok buat aja SC, 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 kasih min di tengah-tengah. Ya, itu cara sekedar mengingatnya. Bisa perhatikan ini, sinus, turunannya cos, benar ya, S turunannya C. Turunan kosinus itu negatif sin. Nah, ini kosinus negatif sin. Nah, negatif sin turunannya negatif kosinus. Nah, sin cos. Kalau negatif juga negatif. Ya, ini sekedar cara mengingat saja ya. Kalau kalian sudah hafal tanpa melihat bentuk ini, luar biasa ya. Oke, di sebelah kanan kalian bisa lihat ini sudah Pak rangkumkan bentuk-bentuk variasi namanya nak ya. Kalau bersama, coba minta Ratih ya. Soalnya Ratih pertama kali login terus ini. Ya, luar biasa ya. Sinyalnya kencang sekali. Coba hidupkan mikrofonnya Ratih. Cek. Nah, coba di rumus pengembangannya, coba dibaca dulu semuanya. Biar ingat dulu. Nomor 1, fx sama dengan sin ax ditambahkan b. Ya, turunannya. F aksen x sama dengan a cos ax ditambah b. Yang nomor 2 lagi satu, tolong. Nomor 2, fx sama dengan cos ax ditambahkan b. Ya. F aksen x sama dengan min a sin ax ditambahkan b. Oke, terima kasih, cukup 2 aja. Nah, ini semuanya sama ya, ini bentuk variasinya. Kalau ada AX tambah B, turunan dalamnya ini seperti aturan rantai juga. Turunan AX tambah B itu adalah A. Misalnya kita punya sin 3X tambah 7, itu misalnya. Turunannya adalah, turunan dari 3X tambah 7 itu artinya 3. Itu A kan? 3. 3 cos, AX, 3 cos, 3X tambah 7 ya. Seperti itu aja. Jadi tinggal dimantapkan lagi. Nah, yang di bawahnya lagi bisa dilihat, ini Pak ingin istilahnya basic-basicnya aja dulu ya, sebelum kita lanjut ke stasioner gitu ya. Nah, di bawahnya ini
jika 3 beruntun. Nah, maksud Pak 3 beruntun ini adalah bahasa informal ya, maksudnya Pak, bagaimana kalau bentuk fungsinya itu fungsi, ini fungsi U ya, di dalam P, di dalam fungsi, dan U dan P ini juga di dalam fungsi. Nah, artinya beruntunnya 3 kali. Suatu fungsi di dalam fungsi, di dalam fungsi. Pakailah aturan rantai. Gitu ya, rantainya sebanyak 3 kali. Nah, bentuknya yang kalian perlu ingat, ini salah satunya, dy dp, dp du, du dx. Nah, kerjainnya dari belakang. Du dx apa? Turunan fungsi U terhadap X, dp du turunan P terhadap U, dy du turunan Y terhadap P. Gabungannya menjadi, nanti sisanya lihat nih, P sama P ini kan luruh, U sama U luruh, tinggal Y dan X, dy dx. Gitu. Nah, masalah abjad, kenapa U, kenapa P, kenapa Y, ini memudahkan saja. Abjad lain pun boleh dipakai, boleh. Misalnya DA, DK, boleh. Ya, tapi intinya melihat dari variabelnya. Oke, coba yang lainnya, ada yang menghidupkan videonya? Kak, tolong baca. Ya, Gede Angga ya, kamu menghidupkan video. Tak tolong ya. Belum pernah ya. Oke, Gede Angga bergabung dengan Pak, hidupkan mikrofonnya. Gede Angga Prasetya. Pak 2 ya guys ya, kalau nggak salah ya. Ya Pak, ini Pak, bisa nih Pak hidupkan. Iya Pak. Nih. Itu tadi ya. Silakan, mari kita ingat kembali yang kemarin. Coba Gus lihat soal yang pertama ini untuk mengingat dulu. Kebaca. Coba dibaca soalnya aja. Fx sama dengan 2 sin 2x kuadrat ditambah 4x. Tentukan turunan aksen x. F aksen X sama dengan titik. Ya, ini bukan F pangkat 1 ya, ini aksennya mungkin kurang terbaca jelas ya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dikerjakan dengan cara cepat sebelah kanan tadi ya. Tetapi Pak coba kita kerjakan dengan rantai, ya, dengan beruntun, ya. Nah, maksudnya Pak, rantai ini paling fleksibel nggak? Kalau kamu memahami teori rantai minggu lalu, apapun soalnya, mau trigonometri, aljabar, mau pangkat 3, mau tumpuk-tumpuk ada akar, semua bisa. Limit pun nanti bisa dikerjakan dengan aturan rantai. Jadi tolong sekali aturan rantainya dikuatin. Nah, kita lihat ya, contoh yang mudah ini Pak kerjakan dengan aturan rantai. Rantai itu gimana? Ada fungsi di dalam fungsi. Kita lihat dulu dari ini yang mana yang paling letak fungsinya paling dalam. Atau U-nya mana? Ya jelas ini ya, yang setelah sin. Ini kita jadikan sebagai U. Oke? Terus du dx. Ingat yang kemarin, turunan U, ini U ya, turunan U terhadap variabel X, dx. 2x kuadrat turunannya 4x. Turunan 4x adalah 4. Terus, bentuk soalnya ini, kalau ini dirubah jadi U, jadi ini kan 2 sin U. Kan itu enak ya. Nah, kalau 2 sin U, kita bisa lanjutkan lagi. Soalnya akan berubah jadi Y sama dengan sin U. Sudah ya? Nah, kalau Y sama dengan sin U, kita turunkan Y ini terhadap, salah sulit ya, ini du harusnya, dy du harusnya, bukan dx ya, dy du, karena di sini variabelnya U gitu ya, dy du, turunan dari sin cos U gitu ya. Nah, kemudian hasilnya gimana? Gabungan dari semua turunan ini. Nah, 2, tetap 2-nya ditulis, karena dia merupakan bentuknya itu, cos U ada cos U, ini ada ini. Lalu kamu gabung ya, 2 kali ini masih ya, masih aljabar ya. Kamu bisa gabung jadi 8x tambah 8 cos U. Nah, cos U-nya baru kamu ganti dengan apa yang dimisalkan tadi. Gitu. Itu yang saya maksud. Ya, ini kalau kamu bisa langsung mengerjakannya tanpa membuat seperti ini, Pak persilahkan. Pak tidak batasi kemampuan anak. Tapi ini salah satu bentuknya. Ya, coba next ya. Nah, bisa dilihat juga yang sebelah kanan. Nah, soal yang sama Pak modif, Pak tambahkan pangkat di sini. Lihat, diperhatikan ya. Lihat ya, kelihatan semua. Nah, soal ini kalau Pak modif perhatikan ya. Soal yang nomor 1 adalah seperti ini. Pak tinggal tambahkan pangkat di sini. Kelihatan ya, ada pangkat 3-nya kan. Nah, kecil ya. Nah, kalau soalnya pangkat 3 ini tidak bisa U dengan Y aja. Kamu buat 3. Ada U, ada P, ada Y. U yang terdalam ini. Turunannya sama. P karena sudah dimisalkan jadi U, jadinya sin U. Nah, turunan sin U, cos U. Nah, sin ini sudah menjadi P. Jadi 2P pangkat 3. Itu kan sebenarnya, tapi 2-nya Pak nggak tulis biar tidak mengganggu. Kita tulis di depan. Nah, turunannya jadi P pangkat 3. Karena apa? Karena sin ini sudah menjadi P.
Makanya soalnya jadi V pangkat 3. Makanya sekali lihat, perhatikan sini ada kalimat misal. Jadi kita bermain pemisalan untuk mempermudah soal yang lebih susah. Gitu ya. Setelah kamu misalkan seperti ini, turunkan. Sisanya ini hasil turunannya yang kamu gabung. 2 tetap 2, 3P, 3P, ya. Cos U dan 4X tambah 4. Nah, ini 2 sama ini bisa dikalikan. 3P-nya tetap, cos U. P apa? Sin U. Di gini, disubstitusi semua. Sampai dapat bentuk ini. Sampai sini sudah benar. Goyang ya. Ini aljabar, ini aljabar. Dikalikan, sudah. Dah. Nah, sampai di sini kalian bisa perhatikan bahwa sin 2A itu kan 2 sin A cos A. Sampai sini udah benar sebenarnya, ini tambahan aja. Di sini kalian bisa rubah juga karena ini bentuknya pangkat 2, jadinya sin A cos A. Ini digabung ya. Oke, jadi ini mungkin bisa di screenshot dulu, nanti bisa dicek lagi detailnya seperti apa, tapi intinya sama seperti ini. Harapannya sampai sini aja udah oke, tapi sini adalah tambahannya. Gitu. Ya, seperti itu mungkin ya. Coba ditampilkan dulu videonya Pak, pengen lihat ada yang nggak ngerti? Bisa memahami ya? Ini pelajaran kita minggu lalu ya Pak, penguatan dulu. Kenapa? Karena pelajaran ini dasarnya adalah turunan. Kalau kalian bisa menentukan turunan fungsi stasioner itu gampang sekali. Ya, bisa dilihat dulu, screenshot dulu. Kalau ragu-ragu nanti dicalin lagi. Ini Pak Modek ya. Ini kalau rantainya 2 nomor 1. Kalau nomor 2 ini rantainya 3. Jadi ada pangkatnya di sini. Nah, yang versi 3 ini adalah versi kalau kita buat rantainya 4, Pak, tambahkan akar lagi di sini. Bertumpuknya 4 kali. Nah, kalau bertumpuknya 4 kali, ini nanti nomor 3 ini, kalian coba, ada U, ada P, mungkin ada W dulu, baru ada Y. Gitu ya. Abjadnya bebas ya, mau U, P, W, X, Y, terserah. Intinya, U-nya nanti kalau soal nomor 3 adalah yang paling dalam, ini, sama ya. Terus P-nya juga sama sin, W-nya nanti sin pangkat 3, Y-nya adalah akar dari semua ini, gitu. Ya, ini mungkin bisa di screenshot nomor 3, nanti di akhir silakan dicoba. Sampai sana ada pertanyaan? Atau sudah mengerti karena kalian sudah mengerjakan tugasnya pada lihat ya, sudah mengerjakan 10 soal di penilaian hariannya. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk Alin, videonya dibalik dulu ya, KF. Kamu kebalik dari HP. Nah, dah. Jadi seperti itu. Nah, ya, oke. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise your hand. Kalau enggak, kita lanjut ke materi inti. Itu ya, itu pengingatan Pak. Karena kalau satu soalnya itu Pak rubah, Pak kasih pangkat, nanti pengerjaannya berbeda. Tapi Pak nekankan dengan aturan rantai. Seandainya pun kalian bisa tanpa aturan rantai, lebih bagus lagi. Tapi saya tetap aturan rantai, karena apa? Karena fleksibel. Terima kasih. Ngerti ya Pak? Ngerti nggak ya? Ini ya, kalau nggak di kelas nggak ketahuan ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai ke materi inti stasioner. Nah, untuk stasioner saya nggak banyak kasih teori anak ya. Dari kata stasioner aja anak IPA rasanya udah tahu ya. Stasioner dari kata statis. Statis itu diam, tidak bergerak. Nah, Pak punya kurva sinus aja deh. Dikatakan statis atau stasioner adalah ketika nilai tersebut adalah nilai yang merupakan titik belok atau titik perubahan yang menghasilkan dia posisinya diam. Oke, Pak gabung aja materi stasioner dengan kenaikan keturunan kemonotonan kecekungan itu karena satu file bisa semua. Nah, pada grafik ini kamu lihat dari 0 derajat sampai sebelum 90 derajat ini kan fungsinya naik ya nak ya. Kenapa naik? Dikatakan ada perubahan nilai yang positif. Dari 0 jadi setengah, dari 0,87 jadi 1. Ini namanya fungsi yang naik. Ya, karena setiap perubahannya dia semakin besar. Di sini, di 90, dia diam. Statis. Anggap kamu lempar bola, seret, maksimalnya di 1. Inilah namanya titik statis. Mungkin kalian bingung ya, statis itu punya banyak nama nak ya. Bisa dikatakan stasioner, bisa dikatakan maksimum, bisa dikatakan minimum, bisa dikatakan critical point, bisa dikatakan titik belok. Jadi dengarin baik-baik. Stasioner itu memiliki banyak nama, tergantung yang diminta. Pertama ya, bisa maksimum, pada kasus ini dia maksimum karena dia fungsi naik lalu turun, jadi dia titik tertingginya, namanya bisa menjadi maksimum, atau nilai maksimum. Pada kasus yang sebelah sini dia kan turun semua nih. Turun nih kan, turun ya. Turun, turun, turun. Nah, di sini dia berhenti, lalu berbelok, dia naik. Nah, di sini dia titik statis juga. Ini statis juga nih.
Jadi pada gambar yang Pak berikan ini ada dua buah titik statis di 90,1 dan 270, negatif 1. Ini namanya titik statis. Statis yang satu ini namanya maksimum. Kenapa? Karena dia posisinya paling tinggi. Nih. Nah, statis yang lagi satu ini dia terletak di paling rendah, namanya minimum. Gitu aja. Jadi nilai yang terkecil. Ya, jadi statis itu memiliki banyak nama, bisa maksimum, bisa minimum, juga dikatakan juga sebagai titik belok. Kenapa? Perhatikan lagi yang sebelah sini. Nggak mungkin ganti warna ya. Mungkin kuning lah. Nah ini. Kurang jelas. Ini ya. Kuning kurang bagus. Mungkin hijau. Nah ini ya. Di sini juga dikatakan titik belok. Kenapa? Karena ketika dia naik dan diam, dia berbelok ke turun. Namanya juga disebut sebagai belok. Nah, itu semua ada di LKS. Tapi Pak rangkum ya. Jadi stasioner itu memiliki banyak nama. Tergantung ditanyanya seperti apa. Bisa maksimum, bisa minimum, bisa belok, bisa critical point. Critical point artinya kan titik kritis ya. Di sini dia jadi kritisnya. Ya, kritis tertinggi atau kritis terendah. Itu penamaannya nak ya. Saya rasa bisa dipahami ya, kapan dia naik, kapan dia turun. Kalau dikatakan naik, jika terjadi perubahan nilai seperti ini ke arah yang lebih tinggi. Ini namanya turun. Di sini turun juga, sampai sini turunnya, lalu dia statis, lalu dia naik. Gitu. Ya, mungkin coba Mira Chandra. Nah, coba Mira Chandra. Nak. Ini Pak hidupkan dari sini mikrofonnya. Udah? Iya, Pak. Coba lebih kerasin suaranya, lebih kurang kedengaran. Deketin lagi ke HP ya. Coba deketin ke HP-nya, Mira. Nah. Udah, Pak. Nah, di sini kita memiliki titik statis yang namanya nak ya. Nah, titik statisnya di sini ada berapa aja? Sebutkan dua titik statisnya. Bisa kamu lihat. Yang pertama apa namanya? Pada grafik sin X ini terdapat dua buah titik statis. Yang pertama yang Pak lingkar ini. Berapa koordinatnya itu? 90. 90 derajat, 1. Ya. Titiknya statis adalah 90,1. Ya. Dia ini namanya maksimum. Berapa nilai maksimum? Kalau ditanya nilai maksimum, kamu lihat Y-nya aja. Oh, nilai maksimumnya nanti adalah berapa? 90 apa 1? Berapa, Mira? 1 ya. Kalau ditanya nilai itu artinya yang nanya yang Y-nya ya, yang berapa Y-nya. Oh, nilai maksimumnya adalah 1. Tapi kalau ditanya titik maksimum 90,1. Bedain ya. Kalau titik itu ada pasangan X dan Y, kalau ditanya nilai cuma Y-nya aja. Oke, berikutnya Dinda yang saya lihat nomor 3 yang online. Nah, ini tolong dibantu, Nak. Nah, ini bawahnya ini dikatakan sebagai titik belok juga karena terjadi perubahan fungsi turun dan fungsi naik. Nah, berapakah nilai minimum dari yang fungsi sinus ini, Nak? Yang saya kasih nama B. Negatif 1. Ya, negatif 1 untuk nilainya. Tapi kalau ditanya titik minimumnya 270, negatif 1. Bedain ya. Kapan ditanya titik, kapan ditanya nilai. Ya, terima kasih. Mungkin Pak next. Nah, di sini mulai bermain rumus ya. Dari sekian banyak rumus ini, Pak tidak minta kalian mengingat semua. Cukup yang Pak lingkarkan warna hijau ini. Ya, mari kita baca bersama ya. Ini Kade Hendra, komen Pak lihat. Coba Kade Hendra Gunawan. Gunadi ya Pak Gunawan, Pak. Lupa ingat namanya. Ini tak hidup mikrofonnya. Kamu komen nih login di bawahnya Dinda kamu. Coba. Yuk Hendra, nih Pak dah hidupin dari sini. Coba dibaca Gus yang keras. Aksen. Ulang dari atas. Yang keras. Satu, stasioner. F adalah fungsi real kontinu atau memiliki turunan pertama. Oke, stop. Mohon maaf ya, suaramu getar sekali. Saya minta berikutnya ganti. Merah dia. Mohon maaf ya, kadang ya, mikrofonmu bergetar sekali suara HP-nya. Coba merah. Di bawahnya. Sudah merah? Nih, coba dibaca, Nak. Ulangi, tolong. 1. Stasioner. Oke, bagus. F adalah fungsi memiliki turunan pertama dan kedua sehingga
Ya. aksen X sama dengan 0,x1. Stop. Bacanya jangan gitu, nak. Jangan 0, nggak ada nggak baca 0, kalau koma tuh berhenti ini ya. F aksen X sama dengan 0, itu dulu. Ya. Titik, nah baru gitu ngomongnya. Ulangi. F aksen X sama dengan 0. Nah, Titik 1. Fx1 disebut titik stasioner. nah, jadi intinya pertama, kalau kita bisa mencari turunan pertama sama dengan 0, hasil substitusi itu ke fungsi asli, ini lihat yang nggak ada aksennya, disebut stasioner. Itu maksudnya. Kalau kamu bisa mencari turunan pertama yang sama dengan 0, hasilnya itu disubstitusikan ke fungsi asli, x1, fx1, nanti hasilnya adalah stasioner. Itu maknanya dulu. Simpan aja dulu, nanti Pak jelasin maksudnya gimana. Oke? Nah, yang bawahnya Pak minta orang berikutnya yang login ya. Jadi mohon maaf ya kalau nggak Pak sebut ya ini. Ini yang atasnya lagi yang berhasil login dengan cepat. Tirtawati. Absen 32. Coba yang bawahnya, Nak. Ya, Pak. Jadi yang keras. F aksen X sama dengan 0 jika F Stop. aksen Ini bacanya dan. Ah, ingat ya. Dan ya. Ulang. F aksen X sama dengan 0 dan F aksen X lebih besar dari 0. Oke, ini turunan kedua ya, bisa dibaca double aksen, bisa dibaca turunan kedua dari fx boleh ya, silakan dipilih. Mungkin F double aksen aja lah ya, biar agak gini ya, internasional sih. Silakan. Ya, ini bernilai lebih dari 0. Bawahnya? Titik X1, F aksen Fx1 disebut titik minimum fungsi. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Jika kamu sudah menemukan turunan pertamanya bisa dibuat mencari sama dengan nolnya, dan kamu juga cari turunan kedua yang bernilai positif, hasilnya nanti dari titik tersebut bisa kita simpulkan adalah titik minimum. Jika dua syarat ini terpenuhi, ada kalimat dan ya, turunan pertama kamu dapat sama dengan 0, turunan kedua kamu dapat yang bernilai positif, nanti disebut sebagai titik minimum. Nah, yang berikutnya juga sama, jika turunan pertama sama dengan 0 dan turunan keduanya bernilai negatif, itu nanti dapatnya titik maksimum. Sedangkan kalau keturunan keduanya sama dengan 0 disebut sebagai titik belok. Nah, yang nomor 2, 3, dan 4 ini sebenarnya tidak, kalau kalian tidak hafal pun tidak apa-apa. Intinya cukup nanti yang nomor 1 ini. Kita nemuin dulu titik stasionernya, dari sana baru kita beranjak bisa tahu apakah dia maksimum atau minimum. Ya, karena kenapa? Kalau kalian bisa langsung menggunakan turunan kedua itu lebih mudah. Tapi itu adalah opsi pertama. Kalau kalian memahami bisa. Nanti akan Pak tunjukkan contohnya. Tapi ini disimpan dulu. Kalau kalian tidak bisa screenshot HP-nya, bisa di LKS-nya kelihatan juga. Itu ada di halaman 50 berapa kemarin itu? 56. Nah, itu ada di LKS 56, boleh kalian tebalin. Intinya gini, kalau turunan pertama dapat 0, itu stasioner dulu. Ya. 0 itu apa? Sebentar Pak tunjukkan. Ini yang paling penting, Pak, warna hijau. Ya, sisanya kalau nggak ingat nggak apa-apa. Ya, intinya nomor pertama ini. Ya, kita lihat dulu ya ke slide berikutnya, nanti Pak jelaskan contoh soal. Berikutnya yang berhasil login dengan cepat. Nah, ini yang tadi ya, naik turun stasioner, naik turun ya, grafik yang tadi ya. Saya minta siapa tadi yang login nih? Dari atas dulu. Yang belum. Oh, Nanda Junia, coba Nanda Junia. Ya, cepat-cepat login ini. Coba dibaca yang ini, Nak. Nomor berapa, Pak? Seluruhnya, nomor 2 ini, yang tertampil di HP-nya. Ya. 2. Kemonotonan fungsi. Ya. F adalah fungsi real kontinu memiliki turunan pertama pada interval 1 Interval sehingga I, ya, interval I. Ya. interval I, sehingga F aksen X lebih besar dari 0. Fungsi selanjutnya pada interval I
Ya. Yang kedua, Ya. f aksen x lebih besar dari 0, fungsi selalu turun pada interval i. Ya. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 0, fungsi tidak naik turun pada interval i. Ya, oke. Di sini ada kalimat tidak naik turun, artinya tidak naik dan tidak turun, artinya dia monoton. Nah, maksud saya yang pertama ini perhatikan yang ketiga nanti. Ternyata pada kemonotonan fungsi, kalau turunan pertama dapat sama dengan 0, dia itu kan tidak naik tidak turun. Istilahnya dia monoton, istilahnya dia berbalik, istilahnya dia bisa maksimum, bisa minimum. Jadi kita cukup pegang ini. Kalau kamu dapat turunan pertama sama dengan 0, turunan pertamanya misalnya positif, dia pasti naik. Kalau dia turunan pertamanya, setelah ketik ini enak ya, ini harusnya kurang dari enak ya. Nah, ini karena Pak buat sendiri ya, Pak revisi sedikit. Ya, kalau lebih dari 0 itu selalu naik, kalau dia kurang dari 0 dia turun. Ya, itu ada juga di bukunya ya. Ini salah ketik ya, di Pak revisi lagi ya. Ini harusnya kurang dari, ini lebih dari. Ya, simpan dulu sampai sana. Pak akan tunjukkan maksud dari penjelasan Pak tadi. Yang perlu dipegang yang ini anak ya. Kalau turunan pertama sama dengan 0, dia tidak naik tidak turun, atau dia kritisnya. Mari kita bahas maksudnya. Ya. Nah, ini Pak ambil satu buah contoh di soal nomor 16 pada LKS-nya. Ya. Bantu Pak bersama-sama. Silahkan kalian cermati dulu bareng-bareng. Saya minta mungkin ini yang di bawahnya Putu Ramanda absen 35 masuk bersama Pak. Hidupkan mikrofonnya. Nih. Bisa Ramanda audionya? Tes. Oke, terdengar jelas. Oke, bergabung dengan Pak. Nah, ini nak, Pak punya sebuah soal nomor 16. Ya. Nah, ini Pak punya soal. Tolong dibaca nak yang keras. Contoh soal nomor 16. Ya. Fx sama dengan cos 2x tambah 30 derajat Ya. untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Ya. Titik minimumnya berapa gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu. Tadi kan Pak sebut interval. Ini adalah intervalnya, pada soal ini intervalnya atau I yang dibaca dari 1 itu adalah 0 sampai 180. Jadi jawaban kalian meskipun benar, nanti intervalnya dilihat antara 0 sampai 180. Nah, di sini yang cara kita kerjakan, kita cari dulu turunan pertamanya. Makanya Pak bilang wajib sekali aturan rantai itu dipegang. Nah, ini misalnya lihat cos 2x tambah 30 derajat, turunan pertamanya adalah, mungkin Pak tulis langsung ya, negatif 2 sin 2x tambah 30. Rama bisa mencari turunan pertama seperti ini, Rama? bisa, Pak. Bisa ya. Yang lainnya saya rasa harus bisa ya. Kalau enggak, bisa tadi Pak bagikan PowerPoint ini nanti dicek lagi. Nah, setelah turunan pertama, ini ingat yang pertama ya, yang paling pertama. Turunan pertama kita buat sama dengan 0. Kita buat turunan pertama sama dengan 0 sehingga, ya ini bahasa Pak ya. Kalau kita buat turunan pertama sama dengan 0, kita bisa menentukan kapan dia diam, kapan dia stasioner, kapan dia statis. Misalnya diam ya. Nah, kita buat sama dengan 0. Nah, dari sini bentuknya itu bisa disederhanakan min 2. Di sini kan jadi hilang ya. Bukan hilang enak ya, Pak bagi dengan min 2. 0 bagi min 2 berapa? Juga 0. Bukan dihilangkan min 2-nya, tapi dibagi. Kebetulan sebelah kanan juga 0 dibagi min 2, hasilnya tetap 0. Misalnya bisa mengikuti? Saya Ramana? Bisa Rama? Bisa. Nah, Bisa, sisanya 0 ini tidak bisa langsung dikerjakan. 0 ini kita harus rubah. Rubahnya bagaimana? Menyesuaikan dengan soal. Kebetulan sebelah kiri ini memuat sinus. 0 ini kita rubah ke dalam bentuk sin. Apa saja yang bernilai 0 pada sinus. Nah, yaitu adalah sin 0 derajat dan sin 180. Betul ya? Cuma 2 ya nak ya? Atau ada lagi kira-kira Ramana? Yang 360. Iya, sebenarnya kan ada lagi 360 itu adalah sin dari 0, sin 360 juga bernilai 0. 400 sekian juga 0, 500 sekian juga 0. Tetapi kita lihat juga intervalnya. Interval soal mensyaratkan dari 0 sampai 180. Makanya cukup dibuat 2 saja. Sampai sana paham ya idenya? Ya Rama? Paham, Pak. Ada. Paham. Nah, setelah dapat 0 ini kita ganti 0-nya itu dengan 2 hal ini. Sin ini sama dengan sin 0, sin 2x juga sama dengan sin 180.
Nah, di sini menyesuaikan. Kalau intervalnya sampai 360, kamu buat banyak lagi. Karena kebetulan intervalnya cuma 180, kita buat cuma 2. Sisanya, kemudian ini ada sin. Kita lihat dalamnya. Nah, 2x tambah 30 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 30. X-nya negatif 15. Di sini tidak memenuhi. Kenapa, Rama, kira-kira? Karena di bawah 0, Pak. Betul. Perhatikan lagi interval. Intervalnya nilai X adalah 0 sampai 180. Ini jawabannya benar. Tetapi kita tidak pakai. Karena tidak masuk dalam interval. Satu lagi dikerjakan juga sama. 2x 30 sama dengan 180, 2x 150, x-nya 75. Oh, masuk dia interval. Jadi, ini adalah nilai x-nya. Ya kan? Yang ditanya titik. Titik itu kita butuh x, kita juga butuh y. Bisa nama ikutin, nak? Ya, Rama? Iya, Pak. Nah, setelah dapat X75, Y-nya itu jangan dibawa ke turunan. Tetap fokuskan ke soalnya, bawa ke fungsi soal. Itu cos 150 tambah 30, cos 180 bernilai negatif 1. Ini adalah hasilnya. 75 derajat, negatif 1. Nah, ini kebetulan langsung dapat titik minimum, titik yang nilainya negatif 1. Tetapi langkah B baiknya, keduanya diuji coba. Kalau tidak dibatasi oleh ini, misalnya soalnya, keduanya diuji coba, setiap X-nya diuji. Yang mana nilainya terendah, dia yang minimum. Mana yang terbesar, dia yang maksimum. Itu nah. Misalnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. X berapa, X berapa, X berapa. Semuanya diuji ke fungsi asli. Yang mana yang paling kecil, itu minimum. Yang mana yang paling besar, ya maksimum. Ya, mungkin bisa dikasih catatan ya. Ini kebetulan contohnya yang paling sederhana, karena cuma ada 2. Dan satunya gugur karena tidak masuk interval. Ya guys ya. Oke. Selamat, terima kasih atas partisipasinya. Saya minta lagi yang berikutnya sekarang yang Putri untuk sebagai kontrol. Pak tanya-tanya ya. Coba yang belumnya kedua. Coba. Yuni. Silakan. Iya, Pak. Oke. Hidupkan mikrofonnya sudah. Nah, silakan lihat sebelah kanan. Ya, oke. Bantu Pak jadi kelas kontrol. Nah, tadi kan Pak dapat, jawabannya sudah terjawab ya, nomor 16 itu 75,-1, bisa disilang A, ya kan? Nah, sekarang Pak akan kembangkan soal yang sama, bisa dilihat sebelah kanan. Nah, di sini Pak memberikan titik uji, ini namanya menguji. Tadi kan di turunan kedua, di kombinatorial itu, kalau turunan pertamanya itu kita dapat lebih dari 0, dia itu akan naik. Kalau kurang dari 0, dia akan turun. Kalau dia sama dengan 0, dia akan statis. Nah, mari kita lihat ya. Negatif 15 derajat. Ini adalah titik-titik kritisnya. Kita tulis keduanya, ya kan? Nah, sebelum 15 derajat, Pak pilih negatif 20. Menurut Yuni, boleh nggak kita pilih selain negatif 20 Yuni? Untuk mengujinya ini, nak. Itu dulu pertanyaan pertama kira-kira. Maaf, Pak. Sinyal tadi agak putus-putus. Oh, putus-putus. Pak ulangi. Titik kritisnya itu kan 15, negatif 15 dan 75. Kita buat dalam garis ini ya. Isi 15, negatif 15 dan 75. Di sini Pak kebetulan milih 20. Menurut Yuni, boleh nggak kita pilih selain negatif 20 gitu. Boleh nggak angka yang lain? Kalau boleh apa saja? Silakan. Selain 20, negatif 20. Ya. Boleh. Oke, sebenarnya kondisi Yuni tidak stabil ya. Kita ganti. Mungkin Monica Krisma, persen 24. Kita lihat di bawahnya ini stabil. Silakan Monica bergabung dengan Pak. Ini sudah Pak hidupkan videonya. Bisa Monica? Tidak? Kalau itu coba Alin. Pak lihat juga di satu deret nih. Hidupkan mikrofonnya. Boleh bergabung dengan Pak? Halo, Pak. Iya, selamat pagi. Sudah ini stabil sinyalnya. Oke, Alin. Ini Pak memilih negatif 20, pertanyaannya sama. Boleh nggak kita pilih angka lain sekalian negatif 20 di sini, Nak? Boleh, asalkan di bawahnya negatif 15. Ya, boleh ya. Negatif 30, boleh. Negatif 100 pun kalau kamu mau, boleh. Nah, intinya kamu bawa ke fungsi turunan pertama ini ya. Nah, dapatnya positif. Nah, positif ini kita kasih tanda tambah. Oke,
Oke, kita lanjut ya. Tadi mungkin ada beberapa kendala. Anak-anak sudah join lagi. Ini sudah ada 40 orang lagi join. Terima kasih atas kesikapannya. Ya. Oke, tadi bisa dilihat ya untuk semuanya. Mungkin Pak minta tadi kan terputus dialin ya. Ini yang login nomor 2, Michelle. Boleh bantu Pak sekali lagi Pak Michelle. Bisa bergabung dengan Pak. Pagi Pak. Yes, selamat pagi. Tolong dibantu ya. Atau Michelle coba lihat di sebelah kanan ini. Bisa dimengerti nggak itu maksudnya seperti apa? Bisa sejauh ini Pak. Bisa sejauh ini ya. Tapi kita bareng-bareng lagi ya. Kita lanjutkan dari yang tadi terputus. Nah, tadi kita bisa bebas memilih apapun di antara 19, apapun nilai sebelum antara rentang negatif 15 sampai 75, dan apapun nilai derajat setelah 75 derajat. Nah, pilihan Pak seperti ini misalnya. Nah, intinya kamu substitusikan keturunan pertama berdasarkan F aksen, kalau dia itu bernilai positif atau lebih dari 0, mau sekecil apapun, dia itu dikatakan fungsinya naik. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0, dia itu akan turun. Kalau dia sama, dia akan statis. Ya, misalnya, coba misal bisa bantu Pak, nilai statis itu ada 2. Ya, kapan dia maksimum dan kapan dia minimum. Menurut Michelle, dari lihat gambar ini, kapan dia akan bernilai maksimum, Michelle? Saat kapannya? Saat pertemuan apa dengan apa? Kalau bisa dilihat dari gambar ini, kira-kira. Nggak kebayang ya? Kalau maksimum, dia biasanya nilainya positif. Oh, yang positif itu. Ini kan positif juga nih ya. Gimana kira-kira? Nggak kebayang ya? Nah, jika kita ingin mendapatkan nilai maksimum tanpa memakai turunan kedua, cukup memakai turunan pertama, kita lihat ketika dia perubahannya dari naik, statis, lalu turun. Jadi untuk mendapatkan kombinasi maksimum, kita mencari yang naik, statis, lalu turun. Makanya negatif 15 ini sebenarnya adalah nilai maksimum kalau dia masuk interval. Gitu. Nah, sedangkan sebaliknya untuk mendapatkan nilai minimum, ya, kita mencari kombinasi apa kira-kira misalnya? Turun, statis, lalu naik, itu ya. Atau juga bisa pakai turunan kedua. Nah, itu misalnya seperti opsi pada slide pertama. Jadi untuk mencari maksimum minimum atau statis itu bisa dengan 2 cara. Cara yang mungkin tidak ada di buku, gitu ya. Caranya Pak yang paling diingat adalah kamu temukan dulu fungsinya itu kapan dia naik, statis dulu kapan dia naik, lalu statis lalu turun. Oh, otomatis titik statis ini adalah yang maksimum. Sebaliknya kalau kamu menemukan dia fungsinya itu kapan dia turun, lalu statis lalu naik, bentuknya kan lihat nih kayak cekung ya. Oh, pasti dia itu nilai minimum. Makanya ini di bukunya tidak dibuatkan grafiknya, Pak tambahkan sendiri. Idenya sebenarnya ada sih plus minusnya, tapi kan tidak ada tanda panahnya, tambahin. Intinya adalah kalau kamu bisa menemukan sendiri, bisa menemukan naik, turun, dia maksimum. Turun, statis, naik, dia minimum. Maksudnya, jika anak tidak bisa memakai rumus yang pakai turunan kedua, karena semakin diturunkan semakin ribet ya turunannya, bisa juga pakai turunan pertama saja. Seperti itu. Ya, seperti itu mungkin misalnya. Bisa dirangkum nggak kira-kira? Coba diulangi nggak sedikit saja. Apa yang kamu tangkap? Kalau misalnya mau nentuin dia itu nilainya minimum, bisa lihat dari perubahan naik turunnya tuh Pak. Ya, kalau misalnya turun, habis itu naik kan dia minus, jadi I-nya tuh minimum. Ya. Kalau misalnya dari naik, habis itu turun, kan positif, jadinya I-nya tuh maksimum. Ya, naik, statis, turun. Ya, statisnya jangan dilupakan ya. Statis itu diam, dia kayak paling maksimumnya kan. Kalau naik turun aja kan nggak kelihatannya. Naik, statis, turunnya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang ingin Pak sampaikan tentang pelajaran ini. Nah, mungkin untuk lebih meyakinkan lagi, ini slide terakhir. Ya. Pak akan tutup setelah slide terakhir ini, bisa dilihat. Akan Pak tampilkan, bisa nggak tampil nih? Tampil algebranya nak? Tidak tampil apa-apa? Belum ya? Tunggu sebentar, Pak buka dulu filenya secara manual, ada kesalahan teknisnya. Nah, ya.
Jadi seperti itu nak, terima kasih, moga-moga nangkep. Ini Pak akan tunjukkan maksud dari tadi naik turun naik itu ya. Ya ini. Diketawain sama Pak Yudi ini. Oke, biar tidak ini saya tampilkan hasil GeoGebra yang sudah Pak buat kemarin ya, media 1. Karya. Oke. Jadi jika tadi yang terputus audionya tidak jelas ataupun siapa yang Pak tidak sebut, jangan sedih, maksudnya jangan marah sama Pak ya. Ini kan Pak lihat kalau sinyalnya lancar, itu yang Pak panggil gitu ya. Kalau yang kurang lancar, tidak Pak panggil gitu ya. Ini masih loading ya, Pak lagi buka filenya kecil sih, cuma 30 KB, tapi karena RAM-nya ini buka PowerPoint, buka Zoom, jadi agak berat. Sebentar. Nah, ada yang mau bertanya dulu tadi sambil penjelasan yang sejelas itu. Nah, juga mungkin Pak sampaikan ya, setelah ini boleh diisi absennya, diisi kata-katanya, Pak baca loh respon kalian. Ada yang bilang, kelihatan kalau yang ngerti, di responnya jelas. Oh belajar ini, paham. Oh artinya dia belajar nih. Ada yang cuma jawab, tadi belajar trigonometri, wah mohon maaf jangan tulis begitu ya, itu enggak, artinya kamu nggak belajar itu kalau tulis trigonometri. Oke, ini sudah GeoGebra-nya sudah mulai terbuka. Oh tidak. Ya, jadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi kayaknya besok nggak usah pakai GeoGebra ini. Oke. Jadi mungkin dapat dibayangkan seperti itu, kegiatannya seperti itu. Jadi setelah ini silakan diisi absensi. Buka Google Classroom-nya. Nanti untuk bekal gitu ya, selama 3 minggu ke depan, yang mungkin minggu depan kita tidak bertemu dan minggu depannya mungkin tidak gitu ya. Nanti Google Classroom-nya dilihat, tugasnya itu nanti kita lanjutkan. Kalian sampai 10 kan dah kemarin buat ya, lanjutkan sampai 30 ya, lanjutkan sampai 30 di LKS-nya. Tidak bisa, tanya sama teman gitu. Teman tidak bisa, tanya sama Pak. Pokoknya Pak paling akhir ditanya ya, gitu ya, usaha dulu sendiri ya. Itu idenya sama. Mungkin yang baru-baru di sana itu adalah cekung-cekungnya itu. Nah, itu nanti mungkin Pak akan sediakan momen tersendiri untuk menjelaskan tentang kecekungan. Gitu ya, harapan Pak sih semua bisa. Oke. Seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Atau yang Pak tugasnya terlalu sedikit, boleh tambah Pak. Nah, siapa tahu begitu. Pak, saya sudah kerjakan Pak, saya tinggal kirim aja, boleh dikirim lebih awal? Boleh sekali gitu ya. Gitu. Pak, saya tidak bisa sama sekali. Apa solusinya Pak? Tanya sama temannya, itu solusinya. Ya, pokoknya kalau tidak bisa sama sekali baru ke Pak nanya, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, sebentar Pak mungkin ikut apa namanya itu? Kalian kan tidak ada UN. Nanti adanya itu nanti evaluasi kompetensi. Nanti Pak jadi siswa, Pak training dulu. Nanti kalau ada problem atau apa, mungkin Pak sampaikan nanti secara umum di kelasnya Pak berempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Ini Pak tidak bisa nampilkan GeoGebra karena sepertinya error untuknya Pak. Tapi kehadiran kalian sudah baik. Link absensi sudah Pak nyalakan. Pak tutup pagi ini pelajaran kita 40 menit dalam ucapan terima kasih. Semoga tetap semangat. Semoga yang Pak tadi sampaikan sedikit bisa diingat. Nah, ini sudah Pak rekam. Sebentar Pak akan share di YouTube-nya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Pak pimpin lagi ya, karena tidak ada asisten gitu ya. Nih, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Mari kita merenungkan kepala sejenak, mengucapkan doa. Semoga kalian tetap semangat ya, karena semangat itu susah dicari ya. Mari kita berdoa sejaga sama pihak masing-masing, berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Sekian pelajaran kita sangat singkat gitu ya. Ya, sebentar mungkin Pak akan upload beberapa video, mungkin kalian bisa pelajari sana. Tapi videonya itu tidak memakai aturan rantai, pakai cepat ya, cet. Kalau ngerti syukur, kalau enggak boleh nanya. Tapi Pak selalu pegang aturan rantaimu, dibawa kemanapun bisa. Oke, Pak tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh minta jempolnya dulu Pak, pakai screenshot ya biar bagus screenshotnya Pak ya. Dia pun jempolnya. Oke. Jempol ini ya emoticon ya, bukan jempol asli ya. Terima kasih. Terima kasih, ini sudah Pak screenshot ya. Boleh jempol asli, jempol gini boleh digabungnya. Terima kasih.
Oke, Pak tutup secara selesai.